Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Pada video kali ini kita bahas tentang sebuah router WiFi yang populer di Asia saat ini dengan kecepatan speed sampai tembus 700 Mbps download dan sekitar 200 Mbps untuk uploadnya. Router WiFi ini juga sudah mempunyai resolusi Ultra HD, tembus sampai di atas 4000 pixel dengan resolusi yang sudah sangat ultra yang bisa digunakan di dunia saat ini. Pada video kali ini juga kita akan melihat beberapa uji speed yang dilakukan oleh vendor-vendor terkenal di dunia, termasuk di Asia dan juga Australia, dan mereka sudah menguji speed dengan kecepatan transfer yang sangat baik. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana memilih router WiFi yang sangat ideal, yang sangat bagus, yang sangat berkualitas. Di antaranya adalah kecepatan transfer. Kecepatan transfer pada WiFi ini sudah di atasnya teknologi AC. Teknologi sebelumnya dengan 2,4 GHz sudah di area speed maksimal di mode N. Teknologi sebelumnya sudah menggunakan mode A, B, G, dan N. Mode terbaru pada pita frekuensi ini dengan kecepatan transfer sampai tembus 600 Mbps. Sedangkan teknologi di atasnya adalah dengan kecepatan maksimal transfer sampai 6000 Mbps. Sedangkan pada router WiFi TP-Link AX3000 ini, kecepatan transfernya sudah tembus di atas 9000 Mbps. Dengan kecepatan transfer di negara-negara maju, bahkan di negara-negara berkembang, mereka sudah melakukan uji speed yang mereka lakukan saat ini. Dengan batas maksimal teknologi AX ini, kecepatan transfer 9000 Mbps, maka wajar jika bisa mendapatkan sinyal 700 lebih download dalam kapasitas Mbps. Bayangkan sahabat Munir TV, kapasitas download tembus 700 Mbps dan upload sampai 200 Mbps. Di tempat lain kecepatan juga masih di atas 100 Mbps download dan ratusan Mbps untuk uploadnya. Pada video kali ini kita akan melihat fitur-fitur apa saja, menu-menu apa saja yang terdapat di dalam TP-Link AX3000 ini, yang di Indonesia harganya 2.100.000 bisa 2.200.000, bahkan bisa 2.300.000. Di marketplace di Indonesia sudah tersedia banyak dijual secara online. Sahabat Munir TV, kita bisa lihat menu-menu dan fitur-fitur apa saja yang terdapat di dalam TP-Link AX3000 ini yang sangat cocok, yang berfungsi sebagai router dan juga berfungsi sebagai access point. Simak penjelasan tentang menu dan fitur-fiturnya. Wireless router AX3000 ini, yang pertama adalah router sebagai router dan yang kedua sebagai access point. Jika berfungsi sebagai router, maka wireless device, NAT, dan DHCP server bisa berfungsi. Akan tetapi jika kita jadikan sebagai access point, maka NAT, parental control, quality of service tidak bisa difungsikan. Oke, itu adalah dua fungsi dari wireless router yang sangat digemari saat ini karena kinerja yang begitu handal dalam kecepatan AX. Ada dua mode ini, dan yang berikut kita akan lihat menu networkingnya, network internetnya. Di dalam menu ini terdapat pembentukan internet connection tipenya, baik static IP, dynamics, PPPoE, backbone kabel, L2TP, dan PPTP. Kebanyakan kita gunakan saja dynamic IP atau IP dinamis. Kemudian pada LAN ini terdapat IP address dari TP-Link AX3000 dan subnet masknya. Kemudian ada menu IPTV yang kita bisa koneksikan TV box kita dengan IGMP versi yang masing-masing. Oke, di sini ada ISP profil untuk kita bisa memilih channel mana yang kita inginkan mulai dari Malaysia. Kemudian LAN ini juga kita bisa mengaktifkan LAN 1 sampai 4, LAN mana yang kita aktifkan sebagai internet, misalnya LAN 1 dan LAN 2 dan LAN 3 LAN 4 kita bisa aktifkan sebagai internet dan LAN 4 sebagai
sumber televisi untuk kita nonton. DHCP server. DHCP server juga seperti pada router biasanya. Dan yang berikut adalah dynamic DNS dan static routing, yang tidak terlalu penting. Operation mode sudah dijelaskan tadi, dan sekarang kita masuk kepada wireless setting. Sahabat Munir TV, yang paling penting diperhatikan dalam wireless pada menu submenu wireless setting ini, di atas di sini adalah ada 2,4 GHz dan 5 GHz. Jika kita setting pada 2,4 GHz, maka kita akan klik di sini dan kita beri nama SSID dari 2,4 GHz, kemudian frekuensi security-nya. Jenis security-nya ada yang direkomendasikan adalah WPA, WPA2 personal. Oke, yang berikut adalah modenya. Pada mode 2,4 GHz ini adalah mode AX, mode GN, BGN, dan BGN AX. Jadi sahabat Munir TV, jika kita pindah ke mode 5 GHz, maka support ke AX only dan ANC mixed, kemudian AX mixed. Jadi jika 5 GHz pada pita frekuensi 5 GHz ini sudah mensupport channel width 802.11 AX only. AX ini sudah mempunyai kecepatan transfer sampai 9000 lebih megabit per second. Sedangkan pada pita frekuensi 2,4 di frekuensi G dan N ini yang terakhir di frekuensi 2,4 itu hanya mensupport 600 megabit maksimal per second. Oke, itu yang perlu diketahui perbedaan antara mode BGN dan mode AEAC serta mode AX. Sedangkan pada TP-Link AX 3000 ini sudah mensupport mode AX dengan kecepatan transfer sampai tembus 9600 megabit per second. Oke, itu wireless setting baik 2,4 GHz maupun 5 GHz, dan kita akan lanjut kepada menu WPS. Menu WPS ini adalah tombol pintar untuk smartphone ataupun pengguna sebagai pengguna pemula yang tidak paham atau merasa kesulitan untuk memasukkan key atau password WiFi Anda. Oke, sahabat Munir TV, kita lanjut kepada menu Guest Network. Ini adalah sama menu untuk tamu. WiFi yang kita akan berikan untuk tamu yang berkunjung ke kita beri nama sendiri, jadi bisa diaktifkan nama WiFi atau SSID 3. SSID untuk 2,4 GHz, SSID untuk 5 GHz, dan SSID untuk tamu. Tamu juga bisa kita aktifkan 2 GHz dan tamu untuk 5 GHz. Jadi semua SSID bisa 4 sekaligus aktif. Oke, nama WiFi-nya bisa 4. Dari nama WiFi utama 2 dan nama WiFi untuk tamu 2. Kemudian USB sharing. Ini share USB, data-data lewat USB. Di sini kita juga bisa share file online jika kita bisa melakukan settingannya. Parental control ini adalah untuk kontrol handphone anak atau device anak yang kita akan kontrol device-nya untuk penggunaan tertentu di jam-jam tertentu. Menu QoS atau Quality of Service. Di sini kita bisa membatasi pengguna baik dalam uploadnya maupun downloadnya, dalam ukuran megabit maupun dalam ukuran kilobit per detik. Jadi ini karena tidak terkoneksi dengan internet, jika terkoneksi akan aktif dan kita akan klik enable untuk QoS-nya. Menu security pada TP-Link AX 3000 ini ada firewall, ini seperti biasa, dan yang paling penting adalah akses kontrol. Ini kita bisa mengontrol untuk memblok pengguna yang kita ingin blok agar tidak aktif, atau pengguna-pengguna yang nakal kita bisa kontrol di sini untuk membloknya. Yang berikut adalah menu NAT forwarding. NAT forwarding ini adalah untuk keamanan juga. Di antaranya adalah DMZ yang perlu kita aktifkan atau demilitarized
itu segi keamanan dari WiFi kita. Kemudian UPnP yang perlu juga kita aktifkan, karena lewat menu UPnP inilah wireless kita bisa unplug and play atau otomatis hidup dan berfungsi. IP6 ini sama dengan IP4, hanya fitur dan kinerja yang lebih tinggi saja dan masih jarang digunakan. Kemudian yang berikut adalah FPN, tidak perlu Smart Live Assistant. Ini jika kita menggunakan alat yang smart yang bisa terkoneksi dengan WiFi kita. Seperti Alexa yang bisa digunakan banyak di negara-negara maju. Menu TP-Link AX3000 juga pada sistem tools ini seperti biasa, time setting, LED control, diagnosis, firmware upgrade, backup dan restore, kemudian reboot dan administrator ini yang paling penting untuk mengganti user dan password untuk masuk ke dalam dashboard, melakukan editing dashboard TP-Link AX3000. Inilah dashboard atau menu-menu penting dari TP-Link AX3000, mulai dari pita frekuensi 2,4 GHz sampai 5 GHz dengan kecepatan transfer sampai tembus mode AC dan AX seperti yang dijelaskan tadi. Inilah flashnya, silakan pilihan semua tergantung pada Anda.